Selamat pagi rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara Tani Link TV dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Tri dari Kopi Oemah Martani, sebuah tempat budidaya telang di Yogyakarta. Kopi Oemah Martani budidaya telang itu mulai tahun 2015 ya. Budidaya bunga telang diawali oleh Martani, kemudian berlanjut ke Kopi Oemah Martani. Gagasan awal, ide awal membudidayakan telang adalah karena telang ini sangat bisa tumbuh subur di tanah Indonesia, di tanah Jawa. Sebetulnya di daerah Sumatera, di daerah Sulawesi, mungkin sampai Papua juga ada tanaman telang, cuma kurang mendapat perhatian. Di mana telang sendiri mempunyai sangat banyak manfaat, Mas. Jadi selain bunganya cantik, biru, tersimpan banyak antioksidan di dalamnya. Budidaya telang mulai dari biji sampai nanti berbunga, sampai panen, relatif mudah, Mas. Relatif mudah. Biji, dengan kita menyemai biji yang bagus, yang mentes ya. Kalau gabah itu kan dirambang ya. Jadi yang mentes di bawah itu. Nah, itu yang kita semai. Dari mulai kita semai itu biji kurang lebih akan bertunas ya. Itu tumbuh itu kurang lebih 1 minggu ya. Dari 1 minggu itu kemudian bunga pertama kali muncul dari yang biji yang barusan numbuh itu kurang lebih 2-3 bulan bunga pertama kayak gitu. Kalau sudah bunga pertama, nanti pohonnya itu akan semakin besar, semakin banyak pula bunganya, dan bisa bertahan sampai mungkin yang di sini 4 tahun, Mas. 4 tahun masih hidup. Perawatan relatif mudah ya untuk tanaman telang ya. Tidak membutuhkan terlalu banyak air. Tanah pun tidak harus subur-subur banget, asalkan cukup air dan cukup nutrisi itu sudah cukup, Mas, bisa bertahan. Nah, boleh dikatakan kendala atau bukan ya? Kendala menanam tanaman telang, terutama di musim penghujan ya, itu banyak serangga-serangga, terutama ulat. Jadi biasanya sebelum ulat itu datang, banyak kupu-kupu yang hinggap di tanaman telang, terus nanti bertelur hingga menetas jadi ulat yang memakan daun bahkan bunga-bunga. Kalau panen bunga telang kita setiap hari, Mas. Karena setiap hari itu bunga telang berbunga. Jadi misalkan dalam satu pohon itu ya, dalam satu pohon telang itu ada 200 bunga, Mas, bunga segar. Kita petik, besoknya lagi udah numbuh juga dengan jumlah yang relatif sama kayak gitu. Dan kita metiknya biasanya kalau cuaca mendukung dan bagus, kita mulai jam 7:30 pagi, Mas, sampai kurang lebih ya jam 10 pagi. Kalau misalnya pagi hujan ya kita tidak panen dulu, karena apa? Itu nanti akan menyulitkan kita untuk treatment. Karena apa? Karena bunga telang kalau basah itu warnanya cepat luntur, Mas. Terus yang berikutnya adalah rawan jamuran gitu. Karena air itu menyebabkan kelembapan yang lebih dari biasanya, seperti itu. Pemanfaatan bunga telang setelah dipanen bisa dicuci bersih, Mas. Untuk lalapan bisa, seperti kalau kita makan pecel ya kan ada bunga turi ya. Nah, itu bisa juga untuk pecel bunga telang. Terus bisa juga untuk bikin nasi biru juga bisa. Lontong biru juga bisa. Kayak gitu, Mas. Pemanfaatan tanpa harus dikeringkan dulu dalam keadaan segar. Ya seperti itu, atau bikin simple sirup, atau nanti bikin larutan untuk bikin kombucha, agar biru bisa itu.
Nah, agar pemanfaatan bunga telang itu lebih lama ya, tidak cepat jamurannya, kita keringkan dulu. Jadi setelah kita setelah kita panen, kita hampar di namanya tampah itu. Nah, kemudian kita hampar tipis-tipis agar cepat kering. Jadi nggak bertumpuk. Kalau bertumpuk kan lambat keringnya. Kalau lambat keringnya, potensi jamurannya relatif lebih besar lagi kayak gitu. Nah, itu pengaringannya itu kurang lebih kita butuh waktu 3 hari dengan cuaca yang cerah dari jam 10 atau 11 pagi sampai menjelang asar. Itu harus dapat sinar matahari penuh seperti itu. Nah, setelah 3 hari terus kita sortir, kemudian kita kemas ke dalam wadah yang kedap udara. Untuk penyusutan ini relatif besar ya kalau untuk bunga telang ya. 10 kg bunga telang segar, 10 kg bunga telang segar itu kalau dikeringkan selama 3 hari itu kurang lebih hanya kita dapatkan 1 kg seperti itu. Jadi relatif gede penyusutannya. Kalau yang kering itu pemanfaatannya pertama keuntungannya adalah lebih lama. Dia kalau kering dengan penggunaan yang bagus, maksudnya penanganan yang bagus, itu bisa sampai setengah tahun Mas itu. Tidak jamuran dan bisa dimanfaatkan itu. Terus kalau yang kering itu bisa juga diseduh seperti teh. Seduhan bunga telang itu cukup 7 bunga telang kering kita seduh dengan kurang lebih 130 ml air panas, sudah birunya udah cakep, udah bagus. Manfaat bunga telang itu banyak Mas. Teman-teman dari beberapa universitas itu meneliti bahwa ada kandungan antioksidan Mas. Antioksidan yaitu mencegah radikal bebas untuk anti kanker, anti tumor kayak gitu. Vitamin C-nya juga ada. Flavonoid, polifenolnya juga ada seperti itu Mas. Untuk kesehatan teman-teman yang mempunyai tekanan darah tinggi, ada setelah minum itu jadi tekanan darahnya jadi stabil. Terus yang buang air kecilnya relatif tidak lancar, setelah minum itu jadi lancar. Terus mertua teman saya itu perempuan ya, ada kanker payudara, usia mendekati 60 tahun, udah menjalani kemo. Efek samping dari kemo itu adalah salah satunya adalah adanya penyusutan jumlah komponen darah merah. Saya kurang tahu istilahnya apa itu. Jadi sesama teman kemonya disarankan untuk mertua teman saya itu untuk mengkonsumsi bunga telang untuk menstabilkan komponen darah merahnya itu. Ya alhamdulillah setelah beberapa waktu lalu saya hubungi sudah membaik. Jadi bunga telang bisa dibikin untuk komponen larutan membuat kombucha Mas. Jadi misalkan ada kombucha bunga telang, itu manfaat bunga telang juga ada di kombucha kayak gitu. Jadi kombucha itu bagi rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian yang belum pernah mendengar, mengetahui apa itu kombucha. Kombucha adalah minuman probiotik dengan melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Jadi nanti setelah 7-10 hari terfermentasi, nanti kombucha itu kita panen, kita ambil airnya, kemudian kita konsumsi. Itu manfaatnya yang sering kami alami dan teman-teman kami rasakan adalah lancarnya buang air besar Mas. Jadi usus lebih sehat, perut nggak begah kayak gitu. Rekan-rekan warga Tani Link TV, produk-produk yang ada di Kopi Omah Martani diantaranya adalah bunga telang kering, kombucha, kopi Merapi, ada jeruk purut kering, ada jeruk lemon kering. Bisa didapatkan melalui DM Instagram Kopi Omah Martani, di akunnya kopioemah.martani, kopioemah.martani, di WA
0857 1309 9027 atau di Facebook, mungkin di Instagram, di Facebook sama WA saja. Kami mempromosikan produk-produk kopi Omah Martani seperti itu. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan Martani, berkaitan dengan kopi Omah Martani beserta produk-produknya. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.